Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, kemarin kita tidak sempat membahas matematika ya. Kita tidak sempat belajar matematika. Berhubung saya ada sedikit waktu, saya akan sempatkan membuat video pembelajaran kali ini. Nah, anak-anakku, sebelum kita belajar, seperti biasa kita membaca doa. Tujuannya untuk dipermudah, diberikan pemahaman yang baik, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anak-anakku, sebelum belajar, kalian ambil buku paket matematika dan juga buku tulisnya, beserta dengan peralatan tulis yang lainnya. Nah, sekarang dibuka halaman 46, contoh 1.33. Buka halaman 46, contoh 1.33. Nah, saya akan jelaskan. Penyelam dapat menyelam 10 meter di bawah permukaan laut. Nah, kemarin sudah saya jelaskan kalau di bawah permukaan laut itu atau di bawah permukaan itu tandanya negatif. Kalau berada di atas, ya berarti adalah positif. Penyelam dapat menyelam 10 meter di bawah permukaan laut. Penyelam tersebut dapat menyelam dengan kecepatan 2 meter per detik. Nah, yang menjadi pertanyaan, hitunglah waktu yang dibutuhkan penyelam untuk menyelam 10 meter. Cara penyelesaiannya bagaimana? Kita lihat di halaman 47. Nah, penyelesaiannya, kedalaman di bawah permukaan laut adalah negatif 10. Kenapa negatif 10? Karena dia berada di bawah permukaan laut. Nah, kemudian kecepatan menyelam di bawah permukaan laut adalah negatif 2 meter per detik. Ya. Kenapa negatif 2? Karena penyelam tersebut dapat menyelam dengan kecepatan 2 meter per detik, yang mana penyelam tersebut sedang berada di bawah permukaan laut. Maka hasilnya adalah negatif 2. Jadi kedalamannya itu adalah negatif 10 meter. Kemudian kecepatan penyelam di bawah permukaan laut adalah negatif 2 meter per detik. Maka pertanyaannya, hitunglah waktu yang dibutuhkan oleh penyelam. Ya, jadi waktu yang dibutuhkan untuk menyelam adalah tinggal dibagi saja. Ya. Negatif 10 ya, karena berada di bawah permukaan laut. Negatif 10 dibagi negatif 2. Maka hasilnya berapa? Hitung dulu. Negatif ada dua tanda yang sama, ya, berarti tinggal dijumlahkan saja, ya, kecuali ada dua tanda yang berbeda baru hasilnya adalah negatif. Tapi ini ada dua tanda yang berbeda, ya. Ada dua tanda yang sama, negatif 10 dibagi negatif 10. Maka hasilnya adalah 5. 10 dibagi 2, hasilnya 5. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh penyelam adalah 5 detik. Yang dibutuhkan penyelam untuk menyelam 10 meter yaitu 5 detik. Ya. Paham ya? Nah, kemudian pembagian pada bilangan bulat. Apakah sifat komutatif berlaku pada pembagian? Perhatikan bahwa 12 dibagi 3 sama dengan 4. Berapakah 3 dibagi 12? Dan apakah 12 dibagi 3 sama dengan 3 dibagi 12? Jika iya, maka pembagian bilangan bulat tersebut bersifat komutatif. Tapi,
Kalau tidak, maka pembagian bilangan bulat tersebut bukanlah bersifat komutatif. Nah, anak-anakku, kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa apakah bisa kalau 12 dibagi 3 itu sama dengan 4 dan 3 dibagi 12 itu berapa? Apakah bisa? Nah ya, jadi kalau memang iya, maka penjumlahan itu adalah termasuk daripada sifat komutatif. Tapi kalau bukan, maka dia bukan termasuk daripada sifat komutatif. B. Apakah sifat asosiatif berlaku pada pembagian? Perhatikan bahwa 12 dibagi 6 dibagi 2 sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Berapakah 12 dibagi 6 kemudian dibagikan 2? Apakah 12 dibagi 6 dibagi 2 sama dengan 12 dibagi 6 dibagi 2? Apabila jawabannya iya, maka pembagian bilangan bulat tersebut bersifat asosiatif. Tapi kalau tidak, maka sebaliknya, pembagian bilangan bulat itu bukanlah termasuk daripada sifat asosiatif. Nah, tahukah kalian apabila dalam operasi hitung campuran bilangan bulat terdapat tanda kurung, maka yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu yang berada dalam tanda kurung. Contoh 1.34 halaman 47. Anak-anakku, coba diperhatikan, hitunglah hasil dari operasi campuran berikut. Jadi kita harus menghitungnya dari operasi campuran ini. A. Negatif 12 dikali 8 ditambah 40 dikurang 10. B. 48 dibagi negatif 16 dikalikan 10 dikurang negatif 30. C. 120 dibagi negatif 12 ditambah 24 dikalikan negatif 10. D. Negatif 70 dikurang negatif 10 dibagi 10 dikalikan 12. Baca dulu, ini ada rules-nya. Apabila tidak terdapat tanda kurung pada operasi campuran bilangan bulat, maka pengerjaannya itu berdasarkan sifat-sifat operasi hitung. 1. Operasi penjumlahan dan pengurangan itu sama kuatnya. Artinya, operasi yang terletak di sebelah kiri itu dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian sifat yang kedua, operasi perkalian dan pembagian itu sama kuatnya. Artinya, operasi yang terletak di sebelah kiri itu dikerjakan terlebih dahulu. Kalau ini operasi hitung campuran pada bilangan bulat yang terdapat tanda kurung, maka dikerjakan dulu yang berada di tanda kurung itu. Dan ini operasinya itu ada dua, penjumlahan dan pengurangan itu sama kuatnya. Jadi yang terletak di sebelah kiri itu maka dijumlahkan terlebih dahulu. Begitupun dengan perkalian dan pembagian. Nah, sekarang kita coba ya. Tadi yang nomor 1 cara penyelesaiannya A. Negatif 12 dikali 8 ditambah 40 dikurang 10. Sekarang kita coba hitung ya. Nah, di sini ada tanda kurungnya. Ada tanda kurung, maka yang dikerjakan terlebih dahulu yang berada di dalam tanda kurung. Kita hitung bersama-sama. Negatif 12 dikalikan 8, berapakah hasilnya? Ingat tandanya, apabila ada dua tanda yang berbeda, maka hasilnya negatif. Sekarang kita hitung bilangannya. 12 dikali 8 itu berapa? 96. Tinggal ditambahkan negatifnya. Jadi jumlah dari negatif 12 dikalikan 8 hasilnya adalah negatif 96. Ditulis di buku tulisnya negatif 96. Nah, kemudian kita jumlahkan lagi. Ditambah 40 dikurang 10, tinggal dipindahkan ke sini. Nah, tadinya yang di dalam kurung ini sudah dijumlahkan, maka dipindahkan ke sini, negatif 96. Ditambah 40 dikurang 10. Sekarang kita jumlahkan lagi langkah yang kedua. Tadi langkah yang pertama kita jumlahkan yang ada di dalam kurung. Sekarang kita jumlahkan lagi langkah yang kedua. Negatif 96 ditambah 40, berapakah hasilnya?
negatif, ketemu positif, maka hasilnya adalah negatif. Dua tanda yang berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Lawan dari penjumlahan ini apa? Adalah pengurangan. Jadi hasil daripada negatif 96 ditambah 40 sama dengan 96 dikurang 40. Maka hasilnya adalah negatif 56. Kenapa negatif? Karena ada dua tanda yang berbeda. Negatif ketemu dengan positif. Maka hasilnya adalah negatif. 96 dikurang 40, hasilnya adalah negatif 56. Kemudian dikurang 10, tinggal diturunin. Nah, negatif 56 dikurang 10, berapakah hasilnya? Dua tanda yang berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Tinggal dihitung bilangannya. 56 dikurang 10, 56 lawan daripada pengurangan yaitu penjumlahan. Maka 56 ditambah 10 hasilnya adalah 66. Tinggal ditambahkan tandanya negatif 66. Paham ya? Jadi langkah yang pertama kalian jumlahkan terlebih dahulu yang berada di dalam kurung. Ya, setelah kalian tahu hasilnya berapa maka pindahkan di sebelah kanan ini. Ya. Setelah pindahkan lagi ini operasinya. Ditambah 40 dikurang 10. Nah, dijumlahkan lagi. Kita pakai langkah yang kedua. Negatif ketemu dengan positif. Kemudian dilihat tandanya, penjumlahan atau pengurangan. Ya, tinggal dibalik saja. Kalau tandanya penjumlahan, maka pengurangan. Lawannya itu pengurangan. Kalau ada tanda pengurangan, maka lawannya adalah penjumlahan. Paham ya? Lanjut yang contoh yang B. Perhatikan negatif 40 di dalam tanda kurung ini ada 48 dibagi negatif 16 dikalikan 10 dikurang negatif 30 sama dengan titik. Nah, sekarang kita jumlahkan dulu yang ada di paling kiri, ya, yang ada di tanda kurungnya, di dalam tanda kurungnya. 48 dibagi negatif 16. Berapakah hasilnya? Dua tanda yang berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Kita hitung bilangannya 48 dibagi 16, maka menghasilkan 3. Berarti 48 dibagi negatif 16, maka hasilnya negatif 3. Kita pindahkan 10-nya di sebelah negatif 3. Negatif 3 dikalikan 10 dikurang negatif 30. Sekarang kita jumlahkan lagi menggunakan langkah yang kedua. Negatif 3 dikali 10 berapa? Negatif positif, dua tanda yang berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Tinggal kita hitung bilangannya. 3 dikali 10 adalah 30. Berarti negatif 30. Turunkan ke bawah. Kita lanjutkan lagi operasinya. Dikurang negatif 30. Negatif 30 dikurang negatif 30. Maka hasilnya adalah 0. Begitupun contoh yang C dan contoh yang D juga sama ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh 1.36. Meli membeli 250 buah jeruk. Jeruk tersebut akan dimasukkan ke dalam 10 kantung plastik. Jika berat satu jeruk itu 200 gram, maka yang jadi pertanyaan berapa kilogramkah buah apel dalam satu kantung plastik? Cara penyelesaiannya, Meli membeli 250 buah jeruk. Tulis 250. Kemudian jeruk tersebut akan dimasukkan ke dalam kantung plastik. Nah, kalau dari 250 buah jeruk, kemudian dibagi-bagikan ke dalam 10 kantung plastik, maka menjadikan operasi pembagian, bukan pengurangan, ya. Jadi operasi hitungnya bagaimana? Matematikanya seperti ini.
250 buah jeruk dibagikan 10 kantung plastik. Kemudian jika berat satu jeruknya itu 200 gram, yang menjadi pertanyaan berapa kilogramkah buah apel dalam satu kantung plastik? Ya, lanjut. Dari tadi 250 buah jeruk dibagikan 10 kantong dikalikan 200 gram. Berapakah hasilnya? Kita hitung. Apabila ada tanda kurung, maka dikerjakan terlebih dahulu. 250 dibagi 10, maka hasilnya 25. Tinggal dikalikan 200 gram. 25 dikali 200 berapa? Yaitu 5.000 gram. Nah, dari 5.000 gram ya. Nih perhatikan, dari gram ke kilogram itu turun berapa langkah? Ya, dulu saya ingat banget pas pelajaran kelas 5 itu kalian pernah belajar gram, kilogram, kemudian meter, sentimeter, kilometer ya. Itu turunnya berapa? Tinggal dicoret saja. Kalian kalau bisa buat dulu tangganya ya. Nih, dulu saya ingat pernah sempat ngajar kelas 5. Tinggal dicoret saja nih ya. Maka dia hasilnya akan berubah. Saya ulangi. Meli membeli 250 buah jeruk. Jeruk tersebut akan dimasukkan ke dalam kantung plastik. Jika berat satu jeruk 200 gram, berapa kilogram buah apel dalam satu kantong plastik? Nah, tadi 250 ini adalah buah jeruknya. Kemudian dibagikan 10 kantong plastik. Kemudian dikali satu jeruk ini adalah 200 gram. Ya, paham ya? Kita hitung dulu yang ada di dalam kurung. Kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. 250 dibagi 10 hasilnya berapa? 25. Kita lanjutkan operasinya. Dikali 200 gram. Berapa? Yaitu 25 dikali 200. Maka menghasilkan 5.000 gram. Yang menjadi pertanyaan adalah kilogram. Tinggal kalian ubah. Dari gram itu ke kilogram. Ya, jadi 5.000 gram itu sama dengan 5 kilogram. Jadi berat apel dalam satu kantung plastik adalah 5 kilogram. Paham ya? Nah, sekarang di halaman 49 ini ada tugas untuk kalian. Ayo mencoba. Kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Ya. Kerjakan, salin, dan tulis di buku tulis. Nah, mungkin ini saja anak-anakku pelajaran matematika kita kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan melalui WhatsApp grup Japri saya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Oh ya, jangan lupa jaga kesehatan kalian ya. Jaga kesehatan kalian karena saya pun merasakan saya juga sedang sakit, sedang kurang sehat lah ya. Kemarin pun pas kita nge-zoom itu saya sedang kurang sehat sebenarnya. Tapi saya paksakan, ya sudah itu aja. Jaga kesehatan kalian, jangan kebanyakan bermain. Ya, tugas kalian itu belajar ya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.